Dengan kondisi tersebut di atas diperkirakan bahwa Indonesia paling tidak mampu menjadi kekuatan 10 besar dunia tahun 2030 dan 6 besar dunia tahun 2050. Teorinya tergantung dari ASN dan masyarakat. Tapi pertama yang mengendalikan adalah dari pemerintah. Pemerintah ya kita-kita ini, bapak-bapak, rekan-rekan semuanya yang hari ini menjadi statusnya menjadi CPNS yang masih panjang untuk bekerja mengabdi pada negara dan bangsa ini untuk mewujudkan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan perubahan agar ASN dapat profesional. Artinya mempunyai kompetensi tadi itu integritas dan kinerja yang memadai sebagai pengelola kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Karena semuanya yang mengatur pemerintah. Negara kita yang mengatur pemerintah. Yang punya kebijakan adalah pemerintah. Jadi rekan-rekan seperti ini, harapan saya tidak berpikiran, loh saya kan hanya orang di provinsi NTB saja, atau saya di Kabupaten Lombok Barat, kan masih ada provinsi, masih ada negara, ASN lainnya yang mungkin mempunyai kedudukan, mempunyai tingkat kebijakan keputusan yang lebih. Dengan ilmu ya hanya berdasarkan pengalaman saja. Teori yang benar atau hal yang benar tidak bisa diterapkan atau tidak bisa disamakan. Kita belajar terus tanpa pernah turun ke lapangan, ya kita hanya dibilang nanti menang teori, ya kan? Tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Hanya berdasarkan textbook aja, dari buku-buku aja. Begitu di lapangan bingung kita. Oh, bagaimana? Nggak punya keterampilan. Salah satunya keterampilan tuh kayak yang kita praktekkan ini kan. Dulu tidak terpikirkan kita akan melaksanakan pelajaran secara daring ini kan. Taunya kita pelajaran tuh ya dari suatu tempat, kita datangi tempat tersebut, habis itu pulang lagi. Ternyata sekarang enggak kan, bisa dari rumah, ya kan, bisa dari tempat lain, bisa dari berbagai situasi ya kan, ada yang di rumah mungkin, ada yang di kantor, ada yang mungkin lagi di jalan mungkin kan bisa ya kan. Ini kalau kita nggak terampil menggunakan aplikasinya kan nonsen kita bisa mempunyai kompetensi tersebut ya kan. Jadi perkembangan zaman juga menjadi salah satu tuntutan kita dalam meningkatkan skill kita atau kemampuan kita. Kayak zaman dulu internet itu kan, untuk mempunyai atau mengakses internet pun harus melalui oleh negara, menjadi abdi negara istilahnya. Itu semua harus kita sesuaikan, baik itu sikap dan pribadian kita sebagai aparatur negara yang diharapkan oleh negara ini. Jadi sikap dan perilaku kita harus rubah, semua kita rubah. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu mungkin di rumah nyantai ataupun di luar-luar berpenampilan yang tidak baik, itu kita sekarang sebagai aparatur negara atau abdi negara itu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Baik di sini ASN itu yaitu sebagai profesi ya. Jadi kita sebagai profesi kita itu kita harus menjaga nama baik satuan kita, di mana kita menjadi seorang mungkin guru ataupun sebagai tenaga sipil lainnya, kita harus selalu bisa menjaga nama baiknya itu. Sini yang pertama di pasal 3 ini ada integritas moral. Moral kita benar-benar kita rubah, kita jaga. Jangan kebiasaan-kebiasaan yang dulu sebelum menjadi aparatur negara kita bawa ya. Kalau biasanya baik ya enggak apa-apa, tapi kalau kebiasaan-kebiasaan buruk itu jangan. Jadi kesiapsiagaan bela negara yang dimaksud di sini adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik fisik secara fisik, mental maupun sosial
dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, yang disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, itu sudah menjadi kesimpulan dari pengertian kesiapsiagaan bela negara. Namun menurut asal katanya bahwa kesamaptaan tersebut adalah sama maknanya dengan kata kesiapsiagaan yang berasal dari kata samapta, yang artinya siap siaga, atau makna lainnya adalah siap siaga dalam segala kondisi. Dari makna ini dapat diartikan dan kita samakan bahwa makna kesamaptaan sama dengan makna kesiapsiagaan. Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap punishment and reward, ya. Kemudian pemberhentian ASN karena tidak mencapai kinerja dimungkinkan. Jadi dulu pinter goblok sama saja, rajin malas sama saja. Nah, sekarang ada pemberhentian ASN karena tidak mencapai kinerja, ya. Ini sebuah tantangan baru bagi ASN-ASN kita ke depan. Kemudian penggajian dan tunjangan berdasarkan beban tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Tentu teman-teman tenaga kesehatan, ya, gaji sama, ya, golongan 2B katakan sama, golongan 2A katakan sama, tapi adik-adik kan 2B atau 2C. 2C sama, seluruh pegawai golongan 2C sama, tapi ketika dia profesinya atau jabatannya beda, maka berbeda juga, ya. Bidan seperti apa, tenaga lainnya seperti apa, guru seperti apa, maka nanti ada penggajiannya sama, tapi tunjangannya adalah berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko, ya. Tentu resiko itu juga dilihat dari beberapa jenis. Mestinya orang yang kerja di, misalnya tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas, beda tunjangannya dengan nakes yang kemudian bekerja di, misalnya di rumah sakit jiwa dan seterusnya. Kemudian ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua berdasarkan iuran, itu pasti. Baik, Anda disebut sebagai, katakan, generasi milenial, generasi X. Apa tantangan Anda sebagai ASN yang